الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita bersama untuk masih bisa berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang dibangun berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang beribadah di dalamnya maka akan dilipat gandakan pahala. Dan di antara salah satu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kewajiban kita kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan Nabi di dalam salam dan selawat yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Dan di antara bentuk kita mencintai kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengetahui keutamaan, sejarah dan apa saja yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita telah menyebutkan bahwa kota Madinah memiliki sejarah yang lama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang neneknya ayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang wanita yang berasal dari kota Madinah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan darah dengan kota Madinah. Sehingga di dalam kota Madinah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah menuju Madinah, tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah kabilah yang masih memiliki hubungan darah dengan neneknya. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah bukan berarti tiba-tiba begitu saja, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena memang di kota Madinah akan ada orang-orang yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah. Salah satunya adalah kabilah Amr bin Auf. Kabilah ini, ikhwatul Islam, adalah kabilah yang ada di dekat Kuba. Sehingga pertama kali Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, tempat inilah yang pertama kali dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang masih ada hubungan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah mereka beriman kepada Nabi, kemudian mereka menolong Nabi, kemudian mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kabilah-kabilah yang lainnya yang ada di kota Madinah, yang kita mengenal bahwa di antara salah satu nama orang-orang Madinah disebut dengan kaum Al-Ansar, yaitu mereka-mereka yang telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang mereka memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, maka tempat yang pertama kali dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang pertama kali dituju oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Dua masjid inilah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah selama mereka berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya itu tidak ada nilai keutamaan di dalamnya kecuali nilai sejarah. Karena tidak semua yang ada nilai sejarah ada keutamaan di dalamnya. Itu dua hal yang harus kita bezakan. Tidak semua yang memiliki nilai sejarah memiliki keutamaan. Tidak semua yang memiliki nilai sejarah ada keutamaan di dalamnya.
Seperti misalnya masjid-masjid yang ada di kota Rasulullah SAW. Bahkan terdapat 46 masjid yang ada di zaman Nabi SAW. Dan semua masjid itu adalah masjid yang memiliki nilai sejarah, tapi tidak ada memiliki nilai keutamaan kecuali sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Sedangkan yang memiliki nilai keutamaan di kota Madinah hanya 2 masjid saja. Yang pertama Masjid Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Masjid Quba. Sisanya tidak memiliki nilai keutamaan yang berlebih dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada, walaupun ia memiliki sejarah. Seperti misalnya masjid yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah ini, ikhwatul Islam, adalah masjid yang masyhur. Masjid sebuah kabilah yang memiliki nilai sejarah dengan baginda Rasulullah SAW, disebut dengan Banu Salamah atau Bani Salimah. Bani Salimah atau yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu, ikhwatul Islam, sebenarnya semua masjid yang ada di kota Madinah di zaman Rasulullah SAW semuanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain, semuanya. Makanya Masjid Nabawi disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Quba juga disebut dengan Masjid Qiblatain. Semua masjid yang ada di zaman Nabi SAW bisa dinamakan dengan Masjid Qiblatain yang mendapatkan 2 kiblat. Bukankah pertama kali Nabi SAW datang ke kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi, kiblat pertama masih mengarah menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan atau 17 bulan lamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, 16 bulan 17 bulan lamanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Selama itu pula lah Nabi masih menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelahnya Allah izinkan Nabi dan kaum muslimin untuk menghadapkan wajahnya menuju Ka'bah al-Musharrafah. Dan yang pertama kali terjadi di dalam Masjid Nabawi, maka pantaslah Masjid Nabawi juga dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di Kuba, mereka mendapatkan kewajiban perpindahan kiblat itu dikala melaksanakan sholat subuh. Kemudian dikala mereka melaksanakan sholat subuh, rakaat pertama mereka menuju Baitul Maqdis, rakaat kedua mereka menuju Ka'bah al-Musharrafah, maka mereka juga pantas disebut dengan Masjid Qiblatain karena mereka mendapatkan 2 kiblat. Sedangkan Masjid Qiblatain yang kita kenal ini, ikhwatul Islam, nama yang sebenarnya adalah Masjid Bani Salimah. Dan Bani Salimah memiliki sejarah dengan Nabi. Bani Salimah diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, tempat kalian. Karena orang-orang yang ada di sana, ikhwatul Islam, mereka ingin membangun masjid. Cerita awalnya mereka ingin membangun masjid karena jarak mereka dengan Masjid Nabawi terlalu jauh. Kurang lebih ada 3-4 kilo. Kemudian Nabi SAW menyebutkan diyarukum tuktabu atharukum, karena mereka selalu berjalan kaki menuju Masjid Nabawi. Dan Nabi menyebutkan setiap langkah kalian itu akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka selalu berjalan kaki berkilo-kilo untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian mereka pulang. Bahkan sampai sekarang, ikhwatul Islam, kami selalu menyaksikan setiap kali kami datang ke Masjid Nabawi, itu masih ada pejalan kaki yang mungkin mereka berjalan setiap harinya itu 4 kilo untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjid Rasulullah SAW. Karena kita tahu bagaimana keutamaan Masjid Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita melaksanakan salat berjamaah di masjid yang ada di daerah kita, maka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Maka kira-kira berapa banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita salat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Dan nanti insyaAllah akan kita sebutkan hadisnya, ikhwatul Islam, yaitu keutamaan bagi mereka yang melaksanakan salat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Artinya, ikhwatul Islam, semua masjid yang ada di kota Madinah itu ada nilai sejarah, tapi tidak ada nilai keutamaan. Masjid manapun ada nilai sejarah, tapi tidak ada nilai keutamaan. Karena memang banyak, ikhwatul Islam, sejarah-sejarah yang dialami oleh Nabi SAW. Dia punya nilai historis, dia punya nilai sejarah, tapi tidak ada keutamaan. Contoh misalnya di Makkah Al-Mukarramah, ada tempat yang itu merupakan awal sejarah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jal
yang kita kenal dengan Gharu Hira, yaitu Gua Hira, yang kita kenal dengan Gua Hira. Gua Hira itu ikhwatul Islam, apakah memiliki nilai sejarah? Iya. Tapi apakah ia memiliki keutamaan? Tidak. Dia punya nilai sejarah, tapi dia tidak punya nilai keutamaan. Kaum muslimin dikala mereka ingin melihatnya, maka tidak menjadi masalah, karena bisa jadi mereka ingin melihat nilai sejarahnya. Tapi masalah keutamaan, karena keutamaan itu yang memberikan keutamaan adalah Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak pernah menyebutkan Gua Hira keutamanya ini, siapa yang bisa memasukinya akan mendapatkan ini. Tidak. Kalau seandainya Gua Hira saja tidak ada nilai keutamaannya, bagaimana dengan gua hantu yang ada di daerah kita? Contoh misalnya, karena terlalu banyak gua-gua yang ada di negara kita, banyak gua ikhwatul Islam. Kalau Gua Hira saja tidak ada nilai keutamaannya, tapi dia memiliki nilai sejarah, bagaimana dengan gua yang lain? Padahal disitulah Nabi duduk berbulan-bulan lamanya. Kemudian Allah mendatangkan atau Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk asli. Dan dikala Jibril mendatangi Nabi, pada waktu Jibril mendatangi Nabi, apakah Nabi tahu kalau itu ada Jibril? Nabi tidak tahu, karena itu ada pertama kali. Dikala Jibril datang, Jibril dalam bentuk aslinya. Bahkan Nabi melihat ada kursi di antara langit dan bumi. Kemudian ada yang duduk di atasnya, dan itu adalah Jibril. Nabi melihatnya. Sejarah yang berat dialami oleh Nabi SAW. Dikala Jibril datang, langsung merangkul Nabi SAW dan mengatakan, "Iqra", baca. Nabi tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Sehingga sepulangnya dari Gua Hira, Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, "Dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni." Karena memang Nabi tidak tahu siapa yang mendatangi dirinya. Artinya itu ada nilai sejarah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya, tapi tidak ada nilai keutamaannya. Dua hal yang harus kita bedakan. Begitu juga di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Masjid di kota Madinah di zaman Nabi, sebagaimana tadi kita menyebutkan, kurang lebih ada 46. Dan itu ikhwatul Islam awalnya diabadikan sejarahnya oleh salah seorang ulama, sekaligus salah seorang umara. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan Allah mengutus dalam setiap 100 tahun ada ulama. Kalau abad kedua, maka ulama yang diutus oleh Allah adalah Imam Syafi'i. Sedangkan abad yang pertama inilah ulamanya. Siapa yang ingat? Abad pertama siapa ulama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla? Dia adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Para ulama menyebutkan ulama di abad pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan ulama di abad kedua, karena Umar bin Abdul Aziz kapan wafatnya? 101 Hijriah. Maka dia terhitung sebagai ulama di abad pertama. Sedangkan ulama di abad kedua adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i wafat pada tahun yang mengaku mazhab Imam Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i wafat? Macam mana kita selalu mengatakan Imam Syafi'i dan kita tidak tahu tentang Imam Syafi'i? Terlalu banyak hutang kita kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah, ulama di abad kedua. Karena memang tidak ada satu abad kecuali ada satu ulama yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka dia mencari semua masjid-masjid yang ada nilai sejarah. Maka ditemukanlah kurang lebih ada 46 masjid yang ada nilai sejarah. Karena dulu ikhwatul Islam, orang tidak mengenal ada yang namanya istilah musalla atau surau. Semuanya dinamakan dengan masjid. Setiap tempat yang dijadikan untuk salat 5 waktu, maka itu dinamakan dengan masjid. Hanya saja perbezaannya, ada masjid yang dilakukan salat Jumat di dalamnya, maka disebut dengan masjid jami'. Ada masjid yang tidak dilakukan salat Jumat di dalamnya, maka disebut dengan masjid biasa. Kalau di daerah kita disebut dengan musalla atau surau. Karena nanti pembahasannya ikhwatul Islam, ketika kita memasuki musalla atau surau, apakah ada solat sunat tahiyat di dalamnya atau tidak? Tahiyatul masjid ada atau tidak? Ada atau tidak? Siapa yang berani menjawab dan bertanggung jawab? Siapa yang berani? Angkat tangan.
Misalnya sekarang kita salat di musalla atau surau, apakah biasanya kaum muslimin jika kita memasuki musalla atau surau, apa yang kita lakukan? Salat. Ada salatnya atau tidak? Salat. Itu dinamakan dengan surau atau masjid? Masjid. Dari situlah kita harus tahu ikhwatul Islam, setiap tempat yang dijadikan ibadah rutin, ibadah 5 waktu, walau tidak ada sholat Jumat di dalamnya, maka itu disebut dengan masjid, walau kita menamakan dengan penamaan yang lain. Makanya sebagian daerah kita dinamakan dengan surau, musalla. Itu masjid ikhwatul Islam. Apa arti masjid? Tempat kita bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti setiap kali kita memasuki masjid tersebut ada tahiyatnya. Berarti nanti kalau kita masuk surau ada salat tahiyat atau tidak? Ada. Kita yang menamakan dengan surau, tapi nama sesungguhnya adalah masjid. Karena itu adalah tempat yang dijadikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di kota Madinah ikhwatul Islam. Masjid jami' di kota Madinah hanya Masjid Nabawi saja. Sedangkan masjid-masjid yang ada di sekitarnya itu kita namakan dengan surau atau musalla kalau bahasa kitanya. Tapi orang sini tidak kenal kecuali satu bahasa, yaitu masjid. Semua tempat yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah maka disebut dengan masjid. Musalla itu kalau bahasa di sini, musalla itu ikhwatul Islam kalau bahasa orang sini atau bahasa Arab aslinya, itu adalah lapangan yang dijadikan tempat solat jamaah. Kalau misalnya solat istisqa, solat minta hujan, solat gerhana, solat raya, maka itu baru disebut dengan musalla. Seperti misalnya musalla ghamamah yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi, ada disebut dengan musalla ghamamah. Sekarang menjadi Masjid Ghamamah. Kenapa disebut dengan ghamamah? Karena disitulah Nabi melakukan rutinitas untuk melakukan solat raya, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian istisqa, solat gerhana dan solat-solat yang lainnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi di kota Madinah, masjid yang memiliki nilai keutamaan itu sangat banyak sekali. Hanya saja yang memiliki nilai sejarah banyak sekali. Hanya saja yang memiliki keutamaan hanya 2 sahaja. Yang pertama Masjid Nabawi, dan yang kedua ada Masjid Quba. Masjid Quba ikhwatul Islam, kita dahulukan Masjid Quba karena Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali ada di dalam sejarah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya dari Mekah, maka Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ini ikhwatul Islam namanya adalah Abdullah, karena memang banyak para sahabat yang nama mereka itu adalah Abdullah. Bahkan disebutkan dalam sejarah sahabat Nabi, walau mereka masa-masa jahiliyah, tapi kebanyakan nama mereka adalah Abdullah. Bahkan lebih daripada 300 nama sahabat itu Abdullah, padahal mereka berada di zaman jahiliyah. Artinya orang-orang jahiliyah, mereka kenal Allah atau tidak? Mereka tahu tentang Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang jahiliyah, mereka beribadah atau tidak kepada Allah? Orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Bukankah orang jahiliyah mereka juga melaksanakan ibadah umrah? Bukankah orang jahiliyah mereka juga melaksanakan ibadah haji? Berarti mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah. Tapi ibadah mereka diterima atau tidak? Belum tahu. Tidak. Bukan tidak tahu, tidak. Tidak mungkin kita mengatakan orang jahiliyah ibadahnya tidak diterima atau diterima. Pasti tidak diterima. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga haji. Bukankah orang jahiliyah mereka tawaf? Bukankah mereka juga pergi ke Mina? Bukankah mereka juga pergi ke Muzdalifah? Yang tidak mereka kunjungi itu hanyalah Arafah. Kenapa mereka tidak mengunjungi Arafah? Alasannya masuk akal di ikhwatul Islam. Mekah yang ada Ka'bah, karena Mekah itu ikhwatul Islam. Sebagian ulama menyebutkan kalau disebut dengan Mekah atau Bakkah, Bakkah itu adalah Ka'bahnya. Kalau Mekah semua daerahnya, semua daerah batasannya. Itu perbezaan antara Mekah dengan Mekah. Itu adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama. Ada Mekah, di sampingnya ada Mina. Mina disebut dengan Mina karena memang di sana terjadi untuk menumpahkan darah hewan kurban. Maka disebut dengan Mina. Mina kulluha manhar. Kata Nabi SAW, semua daerah Mina adalah tempat di mana kita berkurban. Maka bagi kita yang ingin berkurban atau melakukan kesalahan atau ingin berkorban seperti biasa, maka berkorbanlah di daerah yang bernama Mina. Kemudian Muzdalifah. 3 tempat ini semuanya adalah lokasi haram. Dan Arafah, haram atau halal?
Arafah yang kita kenal dengan Arafah, haji di padang Arafah dengan istilah yang biasa kita dengar, itu tanah halal atau tanah haram? Itu tanah halal ikhwatul Islam, bukan tanah haram. Nah, kaum muslimin dikala kita melaksanakan ibadah haji, siapapun yang tidak mendatangi Arafah maka tidak sah hajinya, karena dia telah meninggalkan rukun. Sedangkan orang-orang musyrikun, kenapa mereka tidak mendatangi Arafah? Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak mendatangi Arafah. Mereka ganti Arafah dengan Muzdalifah. Apa alasannya? Alasannya masuk akal ikhwatul Islam. Bagaimana pula mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram? Antara Arafah dengan Muzdalifah, mana yang mulia? Muzdalifah atau Arafah? Arafah itu ikhwatul Islam mulia. Mulia atau tidak tanahnya? Dia tanah halal. Tanah halal itu artinya ikhwatul Islam bukan tanah haram, bukan lokasi haram. Dia lokasi halal. Dia mulia pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi tanggal-tanggal yang lainnya dia tanah halal. Sedangkan Muzdalifah itu tanah haram dan akan selalu menjadi tanah haram. Orang-orang jahiliyah, dikala mereka melaksanakan ibadah haji, mereka ganti Arafah dengan Muzdalifah dengan alasan tidak mungkin kita datang ke tanah haram dan kita meninggalkan tanah. Tidak mungkin kita datang ke tanah halal dan kita tinggalkan tanah haram. Betul atau salah? Salah. Betul. Menurut mereka salah menurut. Artinya, tapi terlepas daripada itu semua, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah, tapi ibadahnya diterima atau tidak? Tidak diterima ikhwatul Islam. Dan salah satu bentuk orang-orang jahiliyah itu mereka beribadah kepada Allah nama. Maka rata-rata nama mereka itu adalah Abdullah. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Biasa kita kenal Abu Bakar As-Siddiq dan kita tidak tahu siapa namanya. Namanya adalah Abdullah. Dan beliaulah yang menemani Nabi SAW dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi hijrah di akhir bulan Safar, sampai di Madinah di awal bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Dan kita selalu mengulang dan akan kembali mengulang, hari Senin adalah hari yang memiliki nilai sejarah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan ke dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Maka apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi siapapun yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka dipersilahkan. Tapi caranya adalah berpuasa setiap hari Senin. Orang yang ingin melihat atau mengenang hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kaum muslimin yang berpuasa hari Senin dan hari Khamis, terutama hari Senin, maka seolah-olah mereka telah mengenang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi ditanya. Sedangkan hari Khamis atau hari Kamis itu adalah hari di mana amalan-amalan kaum muslimin diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya seorang hamba yang berpuasa, amalan terakhir sebelum diangkat adalah puasa. Maka seorang muslim apabila berpuasa, maka itu merupakan penutupan amal yang paling indah yang akan membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan dan Nabi berpuasa di harinya. Kemudian hari Senin, hari di mana Nabi diutus oleh Allah di Gua Hira yang tadi telah kita sebutkan. Kedatangan Jibril kepada Nabi itu juga berada di hari Senin. Kemudian di hari Senin itu pula lah Nabi sampai ke kota Madinah. Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Dan hari Senin itu pula lah Nabi dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya juga di bulan Rabiul Awal. Sehingga kedatangan Nabi ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal dan kepergian Nabi atau wafatnya Nabi juga di bulan Rabiul Awal, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah pas 10 tahun lamanya. Datang ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal di hari Senin, wafat di kota Madinah juga di hari Senin di bulan yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, maka tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah kabilah Bani Amr bin Auf. Kabilah yang tadi telah kita sebutkan. Kabilah Amr bin Auf ini adalah kabilah yang ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang ada di Masjid Quba.
Kuba itu ikhwatul Islam adalah mata air yang sangat jernih, yang sangat indah yang ada di sana. Kemudian dari mata air inilah berubah menjadi masjid, maka dinamakan dengan Masjid Kuba. Dan Kuba itu adalah nama daripada mata air. Kemudian dikala Nabi SAW sampai hari Senin, maka Nabi membangun Masjid Kuba. Dan pembangunan Masjid Kuba itu hanya memakan waktu 4 hari sahaja. Karena Nabi datang sampai di Kuba pada hari Senin, dan Nabi meninggalkan Kuba menuju tempat ini ada pada hari Jumat. Berarti antara Senin dengan Jumat ada salah satu masjid yang sangat mulia. Agar kita tahu bahwa pembangunan Masjid Kuba itu tidak lama. Karena membangun masjid di zaman Nabi itu ikhwatul Islam, tiang, kemudian alasnya hanya pasir kerikil, kemudian tidak beratap, hanya ada tiang saja. Selesai pembangunan Masjid Kuba. Begitu juga nanti dengan pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi hanya memakan waktu kurang lebih 12 hari sahaja. Artinya tidak lama. Sehingga antara Kuba dengan Masjid Nabawi ada kesamaan. Yang pertama ikhwatul Islam, kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi sama-sama dibangun oleh baginda Nabi SAW. Yang membangun Kuba adalah Nabi dan para sahabatnya. Yang membangun Masjid Nabawi juga Nabi dan para sahabatnya. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian kesamaan yang kedua ikhwatul Islam, diabadikan oleh Allah kisahnya di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang Kuba, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ada masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa. Kalau seandainya Masjid Kuba pondasinya adalah iman dan takwa, maka Masjid Nabawi pondasinya lebih daripada iman dan takwa, artinya 2 kali lipat. Jadi itu merupakan di antara kesamaan yang kedua, kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Kemudian kesamaan yang ketiga ikhwatul Islam, sama-sama memiliki nilai keutamaan yang luar biasa. Di Kuba, kalau ada orang yang salat dengan syarat mereka berwuduk dari rumahnya, kemudian diusahakan wuduknya tidak batal. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, maka tujuan pertama kali mereka datang ke Kuba adalah untuk salat di dalamnya. Maka ingat, dikala kita pergi ziarah, kemudian biasanya tempat yang pertama kali kita kunjungi adalah Kuba. Jadikan Kuba tujuan pertama, jangan pernah diselewengkan tujuan. Misalnya datang ke Kuba, kita cari-cari dulu barang-barang yang ada di sana, kurma, sajadah, melihat ke sana, melihat ke sini, berarti kita sudah menyelewengkan niat namanya. Sehingga pertama kali yang kita cari dikala kita sampai di Kuba adalah masjidnya. Salat dulu, kemudian baru setelahnya kita cari-cari. Tapi kalau seandainya kita cari-cari dulu baru salat, berarti niat kita sudah melenceng dari tujuan asalnya. Itu harus kita ingat baik-baik. Kemudian sesampainya di Kuba ikhwatul Islam, kita salat 2 rakaat. Maka orang yang melaksanakan seperti ini sesuai dengan syaratnya disebut dengan atau mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kalau demikian keutamaannya, coba kita bayangkan semua mereka yang tinggal di Kuba. Karena keutamaan yang ada di Kuba, baik itu untuk salat sunat ataupun untuk salat wajib, setiap yang melakukan berwuduk dari rumah, tujuannya adalah Kuba, kemudian mereka salat di sana, maka pahala mereka sama dengan orang melaksanakan ibadah umrah. Coba bayangkan orang-orang yang tinggal dekat dengan Kuba, yang mereka selalu mendapatkan, atau mereka yang selalu sholat di Kuba, betapa banyak umrah atau pahala yang bernilai umrah yang mereka dapatkan. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan kesamaannya, sama-sama mendapatkan nilai pahala sebagaimana penduduknya. Kalau mereka melakukan yang demikian, orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan pahala yang luar biasa. Begitu juga keutamaan yang ada di Masjid Nabawi, dan itulah yang akan kita bahas ikhwatul Islam. Keutamaan yang ada di Masjid Nabawi merupakan keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Riwayat yang kedua dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, salatun fi masjidi afdal. Salat di dalam masjidku lebih mulia, lebih afdal dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat yang dilakukan di Masjidil Haram lebih afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa, lebih afdal daripada 100.000. Nah, sekarang kita akan kembali membahas tentang keutamaan yang ada di dalam Masjid Nabawi, sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk tidak pulang meninggalkan Masjid Nabawi kecuali mereka mengetahui keutamaannya
dan mereka ingin menggapai keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis ini ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan salatun, orang yang salat di dalam Masjid Nabawi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali mengulang, Nabi menyebutkan dengan kalimat salatun. Salatun itu ikhwatul Islam, kalau kita lihat secara bahasa maka disebut dengan nakirah. Misalnya kita contohkan, ini adalah sebuah kitab. Kitab itu bahasa Arab kitab. Karena di dalam bahasa Arab harus menggunakan salah satu di antara yang dua. Kalau kita tidak menggunakan alif dan lam, alif lam, al-kitabu, maka kita gunakan tanwin di akhirnya. Jadi bahasanya adalah al-kitabu atau kitabun. Pilih salah satu di antaranya. Baik. Tidak boleh digabungkan kedua-duanya, tidak boleh dihilangkan kedua-duanya. Maka tidak boleh disebut dengan al-kitabun atau kitabu, tidak boleh. Tapi pilih salah satunya, al-kitabu atau kitabun. Perbezaannya ikhwatul Islam, kalau kita menggunakan alif lam, maka artinya alif lam itu disebut dengan alif lam. Alif lam itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Alif lam itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Kita menyebutkan al-kitabu artinya kitab ini. Ini kitabnya jelas, kitabnya mana kitabnya? Ini. Maka yang jelas itu disebut dengan ma'rifah. Atau istilah yang kita kenal dengan ma'ruf. Maka keluarlah istilah amar ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Sesuatu yang jelas. Kebaikan itu jelas. Karena orang yang berbuat baik pasti tidak takut. Orang yang berbuat jahat pasti takut. Itu kaidah asalnya. Maka al-ma'rifah disebut dengan ma'rifah, ma'ruf, sesuatu yang jelas. Ini kitabnya. Kalau dengan menggunakan alif lam. Namun kalau seandainya kita menggunakan tanwin, maka disebut dengan kitabun, artinya kitab yang mana tidak jelas. Maka yang tidak jelas itu di dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Nakirah itu sesuatu yang tidak jelas. Maka ada namanya munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa disebut dengan mungkar? Karena yang mungkar itu tidak jelas, tersembunyi. Maka di dalam malaikat atau di dalam kuburan ada namanya malaikat mungkar. Karena kita tidak kenal dengan malaikat tersebut, disebut dengan mungkar. Malaikat itu namanya mungkar dan nakir. Kenapa disebut dengan malaikat mungkar dan nakir? Karena kita tidak pernah kenal dan mereka tidak mau tahu tentang kita. Karena memang di dalam perkuburan itu tidak ada orang dalamnya, tidak ada apa namanya, tidak ada saling mengenal lah. Oh saya kan kenal dengan fulan, tidak ada istilahnya. Maka disebut dengan malaikat mungkar. Kenapa? Yang dia tahu adalah barometernya, ukuran amalan kita. Kalau bisa jawab alhamdulillah, kalau tidak bisa jawab dia pukul, selesai, itu tugasnya. Dia tidak mau tahu, oh ini fulan, ini kerabat fulan, ini fulan, tidak ada istilahnya. Maka disebut dengan malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan mungkar? Jadi mungkar itu artinya sesuatu yang kita tidak kenal. Maka disebut dengan nakirah. Kita kembalikan kepada hukum asal. Al-kitabu ma'rifah, kitabun nakirah. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun ma'rifah dan nakirah. Nakirah karena dia tidak menggunakan alif lam. Artinya apa arti salatun? Sesuai dengan kaedah yang tadi telah kita sebutkan. Salatun apa artinya? Salat. Tapi salatnya tidak jelas. Bisa dipahami? Kalau Nabi menyebutkan as-salatu, artinya salat, satu salat saja. Tapi kalau disebut dengan salatun, artinya salat yang mana tidak jelas. Bisa jadi salat sunat, bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat jenazah, salat apapun namanya. Selagi kita melakukannya di dalam Masjid Nabawi, maka termasuk ke dalam hadis Nabi. Paham? Artinya ikhwatul Islam, kalau kita bertanya, seolah-olah Nabi sudah memberikan jawaban. Ya Rasulullah, kira-kira salat apa yang harus kami lakukan selama kami berada di dalam Masjid Nabawi? Maka Nabi sudah menjawabnya dari bahasa. Seolah-olah Nabi mengatakan solat apapun yang kalian lakukan di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya sama-sama termasuk di dalam hadis ini. Maka Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku ini. Salat apa? Salat semuanya. Kalau salat wajib itu sudah pasti, dan itu merupakan kewajiban. Salat wajib itu ikhwatul Islam hukumnya wajib bagi kaum laki-laki.
sunnah bagi anak-anak dan bagi perempuan. Makanya dikala kita berada di Masjid Nabawi di kota Madinah, maka wajib bagi kita sholat bersama kaum muslimin. Sedangkan yang perempuan, maka kalau mereka sholat di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Kalau mereka tidak sholat di Masjid Nabawi juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki. Bisa jadi mereka datang bulan, berhalangan, kemudian mereka tidak sholat. Mereka sedang beribadah kepada Allah kalau mereka tidak sholat. Karena kalau mereka sholat, mereka orang yang berhalangan, kemudian mereka sholat, mereka berdosa. Berarti kalau mereka tidak sholat, mereka berpahala. Itu kebalikannya. Orang yang berhalangan, kalau mereka tidak berpuasa, kalau mereka berpuasa, mereka berdosa. Tapi kalau mereka tidak berpuasa, mereka berpahala. Jadi ibadah itu kadang melakukan, kadang meninggalkan. Bagi laki-laki, pilihannya kalau tidak sholat di masjid, maka mereka berdosa. Kalau sholat di masjid, mereka beruntung. Kalau perempuan sholat di masjid, karena perempuan itu antara kebaikan dengan kebaikan. Kalau sholat di masjid, semua pahala laki-laki mereka dapatkan. Kalau mereka sholat di rumah, mereka juga mendapatkan pahala yang lebih lagi. Jadi perempuan itu ikhwatul Islam antara keberuntungan dengan keberuntungan, antara untung dengan untung. Kalau kita laki-laki antara untung dengan buntung. Itu perbezaan antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki itu sholat berjamaah di masjid sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nur. Fi buyutin azinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asali rijal. Allah menyebutkan siapa atau sifat siapa yang dinamakan dengan laki-laki. Kalau kita mengaku laki-laki, inilah sifat laki-laki dalam Al-Quran. Gentleman kalau bahasa kitanya, inilah sifatnya. Apa sifatnya? Mereka yang menghidupkan rumah Allah dengan sholat berjamaah. Makanya kalau ada yang membaca ayat ini tidak boleh berhenti di akhir ayat, tapi harus disambung. Itu disebut dengan istilah cara baca Quran. Yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asali rijal. Padahal asal itu adalah ayat terakhir, tapi harus sambung dengan rijal. Kenapa? Karena rijal itu sifat daripada ayat ini. Laki-laki yang sesungguhnya adalah mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam, salat berjamaah dimanapun itu adalah kewajiban. Artinya kalau kita meninggalkan kewajiban, maka kita akan berdosa. Iya, memang ada sebagian para ulama yang mengatakan sangat dianjurkan, tidak diwajibkan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi ingat, kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, sebelum kita mengambil pendapat para ulama, maka cari tahulah siapa ulama tersebut. Sebelum kita mengambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka pelajarilah bagaimana sifat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ikhwatul Islam, dia memiliki sifat yang luar biasa. Nasab dia sampai kepada Nabi SAW, atau nasab dia, kakek dia dengan kakek Nabi itu sama. Dan itulah di antara kemuliaan Imam Syafi'i, yang nama dia juga sama dengan nama Nabi. Sama-sama bernama Muhammad. Nabi namanya adalah Muhammad, Imam Syafi'i namanya juga Muhammad. Karena Muhammad itu adalah nama yang paling dicintai. Bahkan Imam Syafi'i memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kedua anak laki-lakinya dinamakan dengan nama yang sama, Muhammad juga. Jadi anak Imam Syafi'i namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, berarti Muhammad bin Muhammad. Yang kedua Muhammad juga, Muhammad bin Muhammad. Jadi bagaimana kita bisa membedakan anak laki-laki yang pertama dengan anak yang kedua? Sama-sama Muhammad namanya, ayahnya juga sama Muhammad. Bagaimana cara membedakannya antara Muhammad yang pertama dan Muhammad yang kedua? Tanya kepada ayahnya, karena dia yang paling tahu bagaimana cara membedakan antara Muhammad pertama dengan Muhammad kedua. Artinya ikhwatul Islam, Imam Syafi'i namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Kaum muslimin mereka harus tahu, sebelum mereka mengambil pendapat Imam Syafi'i, pelajari dulu bagaimana sifat akhlak, kemuliaan, keutamaan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan hanya Imam Syafi'i saja, semua para ulama. Karena kadang-kadang para ulama itu ikhwatul Islam, sebelum mereka berpendapat, tapi mereka telah mencontohkan kepada kita. Salah satunya Imam Syafi'i. Secara ringkas ikhwatul Islam, Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang berasal dari Gazzah. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia pindah ke Mekah untuk belajar agama di usia yang masih kecil. Kemudian dia pergi ke Madinah, belajar di sini di Madinah bersama Imam Malik. Kemudian pergi lagi ke Mekah. Kemudian setelahnya dia pulang pergi ke Baghdad atau ke Basra dan yang sekitarnya. Kemudian pada akhirnya dikala dia berumur
atau dikala pada tahun 200 Hijriah dia hijrah ke sebuah daerah yang bernama Mesir dan dia meninggal di sana. Nah, salah satu penyakit yang dirasakan oleh Imam Syafi'i yang menyebabkan dia meninggal adalah bawasir. Bawasir itu ikhwatul Islam, ambeien kalau tidak salah, ambeien ya. Bawasir itu penyakit yang ada yang ganas, ada yang biasa. Tapi Imam Syafi'i merasakan penyakit ini sangat luar biasa. Kalau dulu disebut dengan bawasir. Bawasir ini ikhwatul Islam sulit untuk duduk, kadang keluar darah. Itu yang dirasakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan dikala dia berdiri, kadang keluar atau ada darah dari di bajunya. Kemudian dikala dia berada di Mesir ikhwatul Islam, Imam Syafi'i itu dilihat oleh murid-muridnya, karena Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam keadaan apapun. Bahkan dalam penyakit yang sulit ini, bahkan keluar darah, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Makanya muridnya mengatakan, wahai imam, lihat bagaimana keadaanmu, ada darah, tapi Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bisa dipahami? Sebelum kita mengambil pendapatnya, lihat bagaimana orangnya, lihat bagaimana Imam Syafi'i. Iya, mungkin Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah berjamaah bersama kaum muslim itu ditekankan, sangat dianjurkan, bukan sekedar dianjurkan, tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i dalam keadaan yang betul-betul sulit bagi dia berjalan, keluar darah, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah disebut dengan fikih para ulama. Sebelum kita mengambil pendapatnya, kita lihat bagaimana perbuatannya. Karena para ulama itu tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang kehati-hatian dan beragama. Salah satunya Imam Syafi'i, dan paling banyak contoh dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya ikhwan Islam, dikala kita membahas tentang sholat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Azza wa Jalla, kan ada para ulama yang mengatakan kalau sholat berjamaah itu sunnah saja. Betul, tapi sebelum kita mengambil perkataannya, maka lihat bagaimana perbuatannya. Imam Syafi'i yang mengatakan demikian, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita dibandingkan, kalau kita sendiri, berapa yang lebih banyak sholat berjamaah atau sholat sendirian? Disitulah kita harus belajar ikhwatul Islam bahwa sholat berjamaah itu merupakan di antara sifat laki-laki. Kalau kita masih mau dinamakan dengan laki-laki, maka sholat berjamaah. Kalau tidak mau, maka namakan diri dengan perempuan atau istilah yang lainnya. Karena itu yang sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, rijal la tulhihim tijara wala bai'. Laki-laki sejati yang mereka tidak lalai dari perdagangan, perniagaan, permainan, urusan. Mereka akan selalu mendatangi rumah Allah untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Ada salah seorang ikhwan Islam, ini cerita, ada cerita banyak ya, cerita dulu, cerita sekarang, ada di sini, di sebuah daerah yang bernama Riyadh. Dia adalah orang yang betul-betul diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang yang diberikan rezeki itu banyak pekerjaannya, sibuk luar biasa, meeting inilah, sibuk inilah, pekerjaan inilah. Kemudian, tapi di antara salah satu keindahan yang ada pada dirinya, setiap 15 menit sebelum masuk waktu sholat, maka dia pasti keluar dari pekerjaannya. Apa tujuannya? Dia pulang ke rumah karena rumahnya tidak jauh, kemudian membawa orang tuanya dan mereka sholat sama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bersyukur sesungguhnya. Semakin banyak kelebihan yang Allah berikan, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sholat berjamaah. Oleh karena ikhwatul Islam, karena sholat berjamaah ini bukan hanya di Masjid Nabawi saja. Karena kalau di Masjid Nabawi, kalau kita semangat sholat berjamaah di sini biasa. Kenapa demikian? Karena semua orang ingin sholat di dalam Masjid Nabawi, dan itu pun kadang-kadang kita lalai di dalamnya. Pertama kali kita datang ke Masjid Nabawi, hari pertama itu biasanya sebelum waktu sholat masuk, berapa jam, berapa menit kita berada di Masjid Nabawi. Misalnya hari pertama kita datang, sholat zuhur jam 12.20, kita datang jam 11, 1 jam sebelumnya. Asar jam 3 sudah datang, jam 2.30 sudah duduk. Subuh jam berapa kita berada di Masjid Nabawi? Ada yang sudah jam 2, ada yang jam 3. Itu hari pertama. Kalau hari kedua sudah mulai mundur. Yang tadi jam 11 jadi jam 11.30 sholat zuhurnya. Kalau hari ketiga sudah mulai pas azan. Hari keempat iqamah. Hari kelima jadi imam masbuk. Artinya ikhwatul Islam, di Masjid Nabawi saja kadang-kadang semangat kita itu kendur. Semangat kita itu cuma 1 hari 2 hari. Coba kalau seandainya kita bertahan di sini misalnya 2 minggu 3 minggu, kita akan bosan. Dan kita banyak menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslimin,
Coba kita lihat ikhwatul Islam yang ada di sekitar Masjid Nabawi banyak, tapi dikala orang azan, kemana dia tidur? Makan. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, sebagian ada kalimat yang indah disebutkan, kasratul imsas tufqidul ihsas. Kasratul imsas itu artinya semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka akan hilang rasa sensitifnya. Semuanya. Datang pertama kali ke Masjid Nabawi atau ke Mekah Al-Mukarramah, apa yang terjadi? Baru turun dari pesawat kita menangis, ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Terutama misalnya jemaah haji, akan kita temukan, karena mereka jarang. Kalau kita umrah bisa jadi kalau umrah yang pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah. Tapi mereka yang pertama kali datang, mereka akan menangis, betul-betul bersyukur kepada Allah. Baru turun dari pesawat, banyak di antara mereka bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak menjadi masalah. Tapi baru selesai melaksanakan ibadah haji, apa yang terjadi? Ingin pulang. Cepat-cepat ingin pulang. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sudah merasa bosan, boring. Disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu adalah sifat manusia. Sifat manusia itu bagaimana mereka itu suka boring, bosan. Beribadah itu ikhwatul Islam. Makanya di dalam ibadah, di dalam agama, kita tidak dituntut beribadah banyak, tapi kita dituntut selalu beribadah. Dua kalimat yang berbeza. Kita tidak dituntut banyak beribadah, tapi sering beribadah. Selalu kita contohkan ikhwatul Islam, dan ini ajaran Nabi. Nabi tidak pernah menegur orang yang baca Quran di kala salat dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Nabi tidak tegur. Misalnya ada yang jadi imam, ayat yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Tidak salah, dan Nabi tidak pernah menegurnya. Tapi yang ditegur oleh Nabi adalah seorang imam yang baca ayat surah Al-Baqarah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kalau seandainya kita jadi imam dan kita baca surah Al-Baqarah, apa yang terjadi? Banyak kemungkinan. Yang pertama, kita tidak akan kuat. Yang kedua, bisa jadi makmum tidak ada, lari semuanya. Yang ketiga, kita tidak akan bisa bertahan lama. Jadi agama tidak pernah menuntut kita banyak beribadah, tapi selalu beribadah. Dua kalimat yang berbeza. Makanya ada salah seorang, 3 orang datang kepada Nabi. Perhatikan baik-baik, 3 orang yang datang kepada Nabi. Kemudian mereka datang ke rumah Nabi. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mereka bertanya, bagaimana sih ibadah Nabi di rumah? Apa yang dilakukan Nabi? Mereka bertanya tentang sholat Nabi. Mereka bertanya tentang puasa Nabi. Mereka bertanya tentang keluarga Nabi. Ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka melihat bahwa ibadah Nabi itu biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah, dan Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang yang bertanya tentang apa yang kamu lakukan. Yang pertama mengatakan, amma ana, adapun saya, kata orang yang pertama, salat malam. Selepas salat Isya, dia bangun sampai fajar, dia beribadah kepada Allah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tidak bagus. Karena kalau kita salat malam dari Isya sampai subuh, kira-kira kita bertahan berapa hari saja? 2 hari bisa, 3 hari, 1 minggu paling kuat. Minggu kedua, ketiga, apa yang terjadi? Kita boring, bosan, tidak kuat. Makanya mana yang lebih bagus ikhwatul Islam? Orang yang sholat 11 rakaat 1 kali seminggu, daripada 1 rakaat tapi setiap malam. Mana yang bagus? 1 rakaat setiap malam. 1 rakaat setiap malam atau 11 rakaat 1 kali 1 minggu? Mana yang bagus? 1 rakaat setiap malam. Apa? 1 rakaat setiap malam. Salah. 11 rakaat setiap malam. Itu yang bagus. Karena 11 rakaat itu kadar minimal ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis Aisyah, Nabi tidak pernah lebih salat malamnya 11 atau 13. Kenapa hanya 11? Dan 11 itu ukuran yang tidak terlalu banyak istilahnya. Kenapa demikian? Karena itu kadar yang kita bisa bertahan di dalamnya. Tapi kalau dari Isya sampai subuh ada orang yang salat malam, dia tidak akan bertahan lama. Makanya agama tidak pernah memuji ada orang yang salat malam dari Isya sampai subuh, tidak pernah dipuji. Tapi yang dipuji itu adalah orang yang rutin walau sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan terhadap ungkapan pertama, adapun yang pertama mengatakan, aku sholat malam dan aku tidak tidur. Apa kata Nabi? Aku tidur dan aku bangun. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, mereka juga menganggap remeh ibadah puasa Nabi. Karena Nabi
dia mengatakan, amma ana fa'asumud dahar. Adapun aku selalu berpuasa sepanjang masa. Berpuasa selalu kerjanya. Kemudian Nabi mendengarkan kalimat tersebut. Apa kata Nabi? Adapun saya, fa'asuma wa uftir. Aku pun berpuasa dan aku juga berbuka. Artinya ikhwatul Islam, orang yang berpuasa sepanjang tahun, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tak boleh. Misalnya bulan Syawal dia berpuasa selepas Idul Fitri, dia berpuasa sampai Syawal akhir, kemudian juga berpuasa di bulan Dzulqa'dah, itu tidak boleh ikhwatul Islam, tidak boleh. Bukan dipuji dalam agama. Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup bertahan lama di dalamnya. Makanya Nabi SAW dikala ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, aku ingin berpuasa." Apa kata Nabi? Berpuasalah Senin dan Kamis. Kemudian sahabat ini mengatakan, aku masih kuat. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu masih kuat, berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Atau yang kita kenal dengan ayyamul bid. Kalau kamu melakukan puasa ini, berarti kamu sudah dihitung puasa 1 bulan. Karena 3 hari dikali 30, 3 hari dikali 10, berarti 30. Berarti orang yang berpuasa 3 kali dalam 1 bulan, seolah-olah dia sudah berpuasa 1 bulan. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Apa kata Nabi? Kalau kamu masih sanggup, maka berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, yaitu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan orang yang berpuasa 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, maka gugur kewajiban puasa sunnah yang lainnya, kecuali Syawal. Kenapa demikian? Berarti Senin Kamis, karena nanti kalau puasa 1 hari, berbuka 1 hari, maka kadang bertepatan dengan hari Kamis, kadang tidak bertepatan dengan hari Kamis. Artinya tidak perlu lagi dia memikirkan puasa Senin Kamis, tidak perlu lagi dia memikirkan 3 hari dalam 1 bulan. Semua puasa yang lainnya gugur. Paham ya? Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, aku masih sanggup." Apa kata Nabi? Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Berarti kalau ada orang yang berpuasa saja kerjanya, boleh atau tidak? Tidak boleh ikhwatul Islam, itu keluar dari tuntunan agama. Kenapa? Karena kita akan boring, kita akan bosan, kita tidak akan sanggup, kita tidak akan kuat. Dan agama kita bukan agama yang menganiaya umatnya, tapi agama yang menginginkan kita selalu beribadah walau sedikit. Baca Quran misalnya, baca Quran itu ikhwatul Islam, para sahabat juga bertanya, "Ya Rasulullah, kira-kira Al-Quran itu berapa kali aku khatamkan minimal?" Khatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Artinya mudah sekali ikhwatul Islam. Kalau 1 kali dalam 1 bulan, berarti 1 hari hanya 1 juzuk saja. Kalau 1 hari 1 juzuk, setiap salat 4 muka surat misalnya, atau 4 halaman, berarti kita akan mengkhatamkan 1 juzuk 1 hari. Berarti kita akan mengkhatamkan semua Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Sesuatu yang tidak berat, ringan. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Rasulullah, aku masih sanggup." Apa kata Nabi? Khatamkan 1 kali dalam 7 hari. Kemudian sahabat ini, karena semangat ikhwatul Islam, sahabat ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Apa kata Nabi? Khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Berarti 1 hari membaca 10 juzuk. Kemudian sahabat ini masih mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada ini. Ini di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan dianjurkan kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sehari, 2 kali sehari tidak menjadi masalah. Tapi kita berbicara di luar Ramadan. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih sanggup, aku masih kuat." Apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang lebih daripada 10 juzuk 1 hari. Artinya apabila ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari, boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang jawab angkat tangan. Tadi telah kita sebutkan cerita tentang Nabi SAW. Boleh atau tidak? Tidak boleh kalau di luar Ramadan. Karena kita tidak akan bertahan lama. Semangatnya itu hanya mungkin 1 minggu, 2 minggu, setelahnya bagaimana? Bosan. Maka itulah istilah, ada namanya trauma syariat. Kita tahu trauma? Trauma beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena terlalu memaksa sesuatu yang di luar daripada aturan Nabi. Kalau seandainya di luar Ramadan 1 kali atau 1 hari tidak boleh kita mengkhatamkan 1 Al-Quran, bagaimana cerita orang yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 60.000 kali? Kan ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari, ada yang 5.000 kali. Dari mana ceritanya? Ini tuntunan siapa? Tuntunan baginda Nabi yang mulia SAW 1 kali dalam 3 hari. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, dan mereka tidak akan boring, tidak akan bosan. Karena sifat kita ini suka bosan.
Oleh karenanya ikhwatul Islam, agama Islam bukan agama menganiaya, enggak, tapi agama yang menganjurkan kita beribadah. Karena kalau kita baca Al-Quran ikhwatul Islam, coba bayangkan, karena yang diinginkan dari ibadah itu Quran, salat, puasa, bukan banyak tapi selalu. Itulah makna hadis Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang selalu dilakukan walau sedikit. Ibadah yang berketerusan, seperti misalnya ibadah puasa Ramadan. Kalau seandainya Ramadan itu ada 2 kali dalam 1 tahun, kita sanggup atau tidak? Kalau sekiranya Ramadan itu ada 2 kali dalam 1 tahun, Ramadan itu 2 kali, kalau sekiranya ada, kita sanggup atau tidak? Nah, sanggup ikhwatul Islam. 1 kali saja kurang sanggup. Belum tarawihnya sudah penat, baca Qurannya lelah, puasanya bolong-bolong. Kita tidak sanggup, apalagi kalau 2 kali. Begitu juga Syawal misalnya, Syawal 6 hari. Coba kalau seandainya Syawal 12 hari, kita tidak akan sanggup ikhwatul Islam. Makanya agama itu bukan memaksa kita beribadah banyak, tapi menganjurkan bagaimana selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena agama ini adalah agama yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi menyebutkan ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang hanifiyah, yang lurus, dan samha. Samha itu artinya agama yang memiliki banyak keringanan di dalamnya. Kita contohkan ikhwatul Islam, misalnya dulu di kala Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di kala melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Berapa kewajiban salat? Pertama kali 50. Kemudian di kala 50 ini, perhatikan baik-baik, Nabi turun ke langit ke-7. Siapa yang ada di langit ke-7? Ayah Nabi. Siapa nama ayah Nabi? Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim, dikala Nabi lewat, biasa saja. Kemudian Nabi turun ke langit ke-6. Siapa yang ada di langit ke-6? Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ini bertanya, wahai Muhammad, wahai saudaraku. Karena setiap para Nabi memanggil Muhammad dengan kalimat akhun, saudara, kecuali Nabi Ibrahim memanggil ibnun, anak. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah perintahkan kepadaku 50 waktu salat. Coba kalau sekiranya Nabi SAW tidak ditanya oleh Musa, Nabi turun ke dunia, maka kita akan melakukan salat 50 kali dalam 1 hari. 5 kali saja bolong-bolong selalu ikhwatul Islam. Ketiduran, kelelahan, kepenatan, semuanya banyak alasan. Apalagi 50 kali. Makanya apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, engkau tidak akan sanggup, umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan sanggup. Karena aku sudah mencoba Bani Israel. Apa maknanya? Berarti Allah telah wajibkan Bani Israel seperti ini. Jadi dulu mereka beribadah 50 kali dan mereka tidak sanggup. Umur mereka panjang, kekuatan mereka berlebih, dan mereka tidak sanggup. Bagaimana dengan umat Nabi yang lemah, umur mereka singkat? Kemudian apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbika fasalhu takhfif. Kembali kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya Nabi pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya 5 pun ini ikhwatul Islam. Dikala lewat kepada Nabi Musa masih mengatakan kalimat yang sama. Kembali minta kepada Allah, umatmu tidak akan sanggup. Coba lihat, bayangkan betapa banyak hutang kita kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi mengatakan, aku sudah malu. Kemudian di saat itulah Allah mengatakan, khamsun bi khamsin. 5 itu wahai Muhammad, tapi pahalanya sama dengan 50. Bukankah itu bonus dan keringanan dari Allah Azza wa Jalla? Begitu juga dengan puasa. Puasa di zaman dahulu kita tidak akan pernah sanggup melakukannya. Puasa di zaman dahulu ikhwatul Islam, jangankan zaman dahulu, awal-awal kewajiban puasa, kalau ada yang tertidur dan belum makan, maka mereka harus menyambung pada hari berikutnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Tapi itu bukan untuk umat Nabi SAW. Karena yang diinginkan untuk umat Nabi adalah bagaimana ringan dalam beribadah, supaya selalu beribadah tujuannya. Apabila kita selalu beribadah walau sedikit, agar kita diwafatkan dalam keadaan ibadah yang sedikit tersebut. Walau 1 juzuk yang kita baca, tapi setiap hari. Coba bayangkan kalau tiba-tiba itu adalah hari terakhir kita di dunia sedang baca Quran. Misalnya kita puasa yang mungkin biasa-biasa saja, tapi waktu itu Allah cabut nyawa kita, kita tidak tahu
itulah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa ya, waktu juga yang memisahkan kita bersama. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kalau seandainya Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesempatan dan kesehatan, esok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Namun bagi saudara kita yang mungkin ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap urusan. Siapapun di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama dan dosa orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.